Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang amat menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia keuangan ataupun khususnya dunia perbankan. Yang mana tema kali ini adalah tema yang menyangkut tentang suku bunga, di mana suku bunga ini merupakan suatu bentuk imbalan ataupun balas jasa dari pihak bank kepada nasabah yang membeli ataupun menjual produknya. Suku bunga ini biasanya dihitung dengan berdasarkan pada persentase tertentu dalam periode waktu tertentu pula. Nah, di dalam dunia perbankan ada beberapa jenis suku bunga, di mana dari beberapa jenis suku bunga tersebut, yang pertama adalah suku bunga tetap atau istilahnya adalah fix, di mana suku bunga tetap ataupun fix ini merupakan jumlah tarif kredit yang tidak akan berubah sesuai dengan tenggat ataupun ketentuan waktunya. Sebagai contoh, untuk suku bunga tetap ataupun fix ini sering digunakan untuk pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan pola angsuran, atau istilah yang lebih populer itu adalah produk dengan jenis kredit pemilikan rumah. Cukup banyak sekali fasilitas KPR atau kredit pemilikan rumah yang menggunakan suku bunga tetap ataupun fix ini. Selanjutnya, jenis suku bunga yang kedua yaitu suku bunga efektif. Yang mana suku bunga efektif ini merupakan salah satu tarif kredit yang dianggap lebih adil untuk nasabahnya. Ini disebabkan karena hasil dari cara menghitung sisa jumlah pokok pinjaman tiap bulannya akan menyusut seiring dengan utang yang telah dibayarkan oleh nasabah tersebut. Dalam hal suku bunga efektif ini artinya semakin sedikit jumlah pokok pinjamannya, maka akan rendah pula total suku bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah. Ini adalah jenis suku bunga yang kedua. Kemudian jenis suku bunga yang ketiga yaitu suku bunga mengambang, atau istilah populernya itu adalah suku bunga yang jenis floating. Di mana untuk suku bunga mengambang ataupun floating ini merupakan tarif kredit yang bersifat tidak tetap atau bisa berubah
mengikuti perkembangan pasar. Nah, dengan konsep tersebut, maka suku bunga mengambang atau sering disebut tadi dengan istilah floating mengandung makna bahwa bila suku bunga di pasaran mengalami kenaikan ataupun sebaliknya yaitu penurunan, maka tarif kredit floating di bank pun akan terpengaruh dan mengikuti suku bunga yang terjadi di pasar tadi. Ini adalah jenis suku bunga yang ketiga. Kemudian jenis suku bunga yang keempat yaitu suku bunga flat. Di mana untuk suku bunga flat ini cara menghitung suku bunga-nya biasanya dilihat dari jumlah pokok pinjaman di setiap awal periode angsurannya. Biasanya digunakan untuk kredit yang bersifat jangka pendek dengan sistem perhitungan yang cukup sederhana. Seperti misalnya fasilitas kredit untuk barang-barang yang sifatnya konsumtif, misalnya elektronik, kemudian peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Nah, itulah 4 jenis suku bunga yang diberlakukan di dunia perbankan. Ada suku bunga tetap, kemudian ada suku bunga efektif, ada suku bunga mengambang, dan yang terakhir tadi adalah suku bunga flat. Selanjutnya yang paling sering terjadi itu adalah banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar tentang perbedaan antara suku bunga efektif dan suku bunga flat. Memang di antara dua jenis suku bunga ini banyak kemiripannya. Namun di antara keduanya pun ada perbedaan yang cukup mendasar. Adapun perbedaan yang pertama antara suku bunga efektif dan suku bunga flat itu adalah bahwa suku bunga efektif biasanya dihitung berdasarkan pada sisa pembayaran ataupun sisa pinjaman yang masih dimiliki oleh seorang debitur. Nah, ini dilakukan agar jumlah setoran bunga setiap bulannya itu berbeda, tetapi besaran angsurannya tetaplah sama. Ini yang pertama. Kemudian perbedaannya yang kedua adalah bahwa suku bunga flat itu biasanya dijadikan acuan untuk mengetahui pembayaran atas cicilan setiap bulannya yang harus disetorkan saat mengambil pinjaman. Itulah perbedaan mendasar antara suku bunga efektif dan suku bunga flat. Nah, selanjutnya muncul juga pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi naik ataupun turunnya suku bunga ini. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi suku bunga baik untuk kenaikan maupun yang terjadi sebaliknya yaitu penurunan suku bunga.
Nah, faktor-faktor itu yang pertama adalah faktor di mana pada saat suatu bank itu akan membutuhkan dana yang lebih besar dari yang telah diperkirakan sebelumnya. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah reputasi dari perusahaan. Di mana jika ada perusahaan dan perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang baik atau bonafit misalnya, maka bank juga akan memberikan suku bunga yang lebih rendah. Ini tentu dikarenakan pertimbangan dari pihak bank, terutama yang terkait tentang kendala-kendala pengembalian dana yang mungkin akan terjadi. Misalnya saja terjadi kemacetan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ataupun individu-individu yang terkenal atau dikenal sebagai individu ataupun perusahaan bonafit, biasanya pun akan dikenakan suku bunga yang cukup rendah. Mengingat resiko dari terjadinya permasalahan pengembalian dari angsuran lebih kecil. Kemudian faktor yang ketiga yaitu di mana bank akan mentargetkan keuntungan untuk lembaga bank itu sendiri yang lebih tinggi. Itu adalah faktor ketiga. Kemudian faktor yang keempat yang bisa mempengaruhi besaran dari suku bunga yaitu bahwa suku bunga itu adalah tentang jangka waktu simpan dan pinjam. Nah, semakin lama waktu yang diberikan, maka yang namanya pinjaman tersebut akan besar pula potensi keuntungannya. Sedangkan untuk pinjaman, semakin lama waktu pengembaliannya, maka akan lebih besar pula bunga yang akan diberikan. Ini yang faktor keempat. Kemudian faktor yang kelima yang sangat mempengaruhi kondisi dari suku bunga adalah tentu kebijakan pemerintah. Di mana kebijakan pemerintah ini juga dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya suku bunga di bank. Baik itu bunga simpanan ataupun bunga pinjaman. Inilah beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi besar kecilnya ataupun naik turunnya suku bunga. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung suku bunga itu. Nah, ada beberapa yang bisa kita pahami bersama tentang bagaimana cara menghitung suku bunga ini. Yang pertama adalah cara menghitung untuk bunga flat, di mana bunga pinjaman ataupun bunga yang lain yang termasuk flat itu dihitung dari jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Bunga flat itu adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis bunga yang lain. Mengapa? Karena bunga pinjaman itu dihitung sesuai dengan tenornya. Dengan jenis bunga flat ini, kita sudah tahu tentang berapa yang harus dibayarkan pada setiap bulannya selama periode peminjaman. Yang paling banyak digunakan untuk suku bunga flat ini adalah untuk kredit
keperluan rumah tangga, misalnya barang-barang elektronik. Nah, itu sering menggunakan model bunga flat. Kemudian yang kedua adalah cara menghitung suku bunga untuk bunga efektif, di mana bunga efektif ini dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan, seiring dengan berkurangnya utang karena telah dilunasi. Nah, semakin sedikit pokok pinjamannya, maka akan semakin sedikit pula bunga yang harus dibayarkan. Ini banyak dimanfaatkan oleh kalangan perbankan, terutama untuk nasabah ataupun debitur yang mengambil kredit pemilikan rumah ataupun KPR. Ini paling banyak dipakai dengan pola bunga efektif. Kemudian cara menghitung suku bunga yang ketiga yaitu bunga anuitas, di mana bunga anuitas ini dihitung dengan cara mengatur angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar jumlah cicilan setiap bulannya tidak berubah. Nah, cara penghitungannya ini mirip dengan bunga efektif, yaitu dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman. Tetapi agar jumlah angsuran tiap bulannya itu sama, maka jumlah porsi bunga yang dibayarkan itu akan menurun. Sedangkan cicilan pokok pinjamannya naik. Nah, jadi pembayaran bulan-bulan pertama akan terasa lebih besar dan perlahan-lahan akan berkurang sampai akhir masa pinjaman. Ini juga banyak digunakan oleh kalangan perbankan seperti bunga efektif tadi untuk nasabah yang mengambil pola kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, selanjutnya bagaimana rumus ataupun formula untuk menghitung suku bunga ini? Ada rumus sederhana untuk menghitung bagaimana suku bunga itu bisa kita tentukan. Rumus itu adalah kita menghitung di mana pokok pinjaman dikalikan, saya ulangi, pokok pinjaman dikalikan dengan tingkat bunga per tahun dan dikalikan lagi dengan jumlah tahunnya. Kemudian setelah ketemu perhitungan tadi, hasilnya itu dibagi dengan jumlah bulan dalam jangka waktu pinjaman. Nah, inilah pembahasan kita yang amat singkat ini tentang suku bunga. Dengan kita semakin memahami tentang aspek-aspek yang ada di dalam suku bunga ini, maka tentu menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan ini, terutama bagi kita yang sering ataupun akan menggunakan jasa produk-produk perbankan, utamanya adalah produk-produk yang berupa pinjaman ataupun juga produk-produk perbankan dalam bentuk simpanan. Nah, dengan berbagai pertimbangan yang ada, tentu tingkat suku bunga antara satu bank dengan bank yang lainnya akan berbeda-beda. Nah, tadi sudah kita sampaikan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi besaran dari suku bunga yang berlaku di perbankan. Oleh karenanya,
terutama bagi kita yang akan berinvestasi, baik itu berinvestasi dalam bentuk simpanan maupun pinjaman, haruslah jeli dengan suku bunga yang ditawarkan oleh dunia perbankan. Dengan tujuan agar antara pihak perbankan maupun dengan para pihak nasabahnya itu sama-sama akan memperoleh kondisi yang mana terjadi titik win-win solution. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang suku bunga. Dan kita akan meneruskannya pada sesi-sesi berikutnya untuk membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya lagi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.